Halo semuanya, finally kembali lagi dalam videoku. Nah, dalam videoku kali ini aku akan menceritakan pengalaman pertamaku jadi tour guide. Sebenarnya bukan jadi tour guide sih, lebih tepatnya nemenin orang jalan-jalan. Oke, siapakah itu? Kali ini kita kedatangan tamu titisan PBB yang sedang dinas di Sudan dan mampir untuk menikmati wisata di Tunisia. Mari saja kita sebut dengan Karina. Langsung saja kita mulai destinasi pertama kita dari kota Tunis. Kita pergi sekitar 6 jam menuju selatan Tunis, yaitu kota Tuzer yang dikenal dengan keindahan padang pasirnya. Tuzer adalah sebuah oasis dan sebuah kota di selatan barat Tunisia. Nah, kota ini terletak di barat laut Sot El Zerid, di antara Sot El Zerid dan Sot El Garza. Tuzer juga merupakan tempat yang sangat tepat untuk para penggemar Star Wars karena ada banyak sekali lokasi film yang berada di sekitar kota ini. Nah, destinasi yang pertama yang kita kunjungi adalah Green Canyonnya Tunisia atau disebut juga dengan Sidi Bohol. Sidi Bohol ini terletak sekitar 23 km dari timur laut kota Tuzer di selatan Tunisia. Canyon ini juga disebut dengan Star Wars Canyon karena pernah dijadikan lokasi syuting planet Tatooine Star Wars pada tahun 1976. Nah, ternyata bukan hanya film Star Wars aja loh yang pernah syuting di sini. Ada juga film yang terkenal, yaitu Indiana Jones Raiders of the Lost Ark dan The Initiation yang juga syuting di Sidi Bohol ini. Dan tujuan selanjutnya kita masih dengan keindahan canyonnya, namun sekarang dilengkapi dengan air terjun yang mengalir. Nah, fakta yang mengungkap bahwa Tamirza ini dulunya adalah sebuah kota tua yang pernah terkena banjir pada tahun 1969. Yang konon katanya banjir ini adalah kiriman dari Aljazair. Tamirza juga terletak di perbatasan Aljazair loh. Air yang mengalir dari lembah Tamirza ini adalah kiriman air tawar dari bukit-bukit yang berada di sekitarnya. Maka dari itu, jangan sampai terlewat ya. Oke, selanjutnya mari kita menikmati tempat syuting Star Wars. Di sini adalah planet Tatooine yang menjadi tempat tumbuhnya pameran Luke Skywalker dalam film Star Wars. Ya, bagi kalian penggemar Star Wars pastinya sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Semua set syuting Star Wars ini masih berdiri sampai dengan sekarang. Bahkan sekarang dijadikan tempat kunjung wajib bagi para turis yang jika berpergian ke selatan Tunisia. Ada juga loh tulang belulang yang masih asli di sini. Jadi masih tidak tertarik mengikuti keseruan planet Tatooine di sini. Nah, selanjutnya jika kita terus berjalan menuju 6 km dari Mos Espa atau dari tempat Star Wars tadi, kita akan menemukan gurun Sahara yang membentang sangat luas dengan simbol kepala unta. And next destination, kita sebentar mengunjungi Nefta. Nefta ini konon adalah benteng oasis yang dibangun oleh Bizantium untuk melindungi diri dari serangan para pengembara gurun. Nah, penduduk Nefta diyakini sebagai pengembara yang datang dari kerajaan Nafata, yaitu bangsa Romawi. Destinasi selanjutnya dari Tuzer, kita menyeberangi lautan untuk menuju pulau kecil di selatan Tunisia, yaitu dikenal dengan Pulau Jerba. Halo, selamat pagi. Sekarang hari Jumat, day 3. Sudah 2 hari yang lalu aku jalan-jalan, asik. Maksudnya di sini tuh lagi mengadakan misi. Misi apa ya? Misi mengantar jalan-jalan agen PBB, asik. Nah, ini Mbak Rina. Ya. Nah, kan nyaut kan. Ini Bang Adi. Dari daratan selatan menuju Pulau Jerba ternyata hanya membutuhkan waktu 30 menit loh dengan kapal. Dan biayanya murah banget. Padahal kami memasukkan mobil juga ke kapalnya. Jadi satu mobil masuk kami hanya bayar uang masuk seperti parkir biasa aja, sekitar kurang lebih 1 dinar. Atau jika dirupiahkan sekitar 5.000 rupiah. Dan selanjutnya free sampai kita datang ke Pulau Jerba. Nah, Jerba ini adalah pulau kecil di selatan Tunisia dengan pantai berpasir putih dan rumah-rumah berkubah putih. Nah, penduduk Jerba secara kultural berbeda dari orang-orang Tunisia daratan. Dan mereka masih melestarikan banyak tradisi dan arsitektur unik mereka. Oh iya, mengingat bahwa penduduk Tunisia ini 99% Muslim dan 1% lagi Yahudi. Dan ternyata penduduk Yahudi yang 1% itu berkumpul di Jerba ini.
Perlu kita tahu bahwa waktu yang tepat untuk mengunjungi Jerba ini sebenarnya adalah ketika musim panas, karena suasana pantai yang sangat indah tentunya. Nah sayangnya kami datang ke Jerba ini pada bulan April ketika cuaca dingin, walhasil yang kita dapatkan adalah cuaca mendung. Intinya di Jerba ini kita mampir di KBRI Tripoli dan disambut hangat oleh semua stafnya. Selain itu kita juga menikmati makan siang dengan ikannya yang terkenal sangat enak. Oh iya, di pulau ini terdapat sebuah sinagog atau tempat peribadatan orang Yahudi yang diperkirakan merupakan salah satu sinagog tertua di Afrika dan pernah menjadi sasaran serangan teroris Al-Qaeda pada tahun 2002. Setiap tahunnya sekitar 6.000 umat Yahudi yang sebagian berasal dari Eropa dan Israel berkunjung ke sinagog ini untuk melaksanakan ibadah haji mereka. Dan karena kita datang pada waktu yang salah, walhasil kita tidak diperbolehkan masuk dan hanya menyaksikan suasana luar sinagognya saja. Oke, sebagai gantinya tidak bisa masuk ke sinagog, kita masuk ke perkampungan umat Yahudi, di mana mereka punya dunianya sendiri ternyata di situ. Nah, rumah-rumah mereka ini memiliki ciri khas yang berbeda. Kita bisa lihat banyak lukisan-lukisan yang menghiasi tembok rumah mereka. Dan setelah 1 malam kita menginap di Jerba, esok paginya kita pulang menuju Tunis. Tapi dalam perjalanan pulang kita mampir dulu di rumah barbar, yaitu Matmata. Nah, jika kita mendengar kata Tunisia, berarti kita harus tahu loh bahwa nenek moyang mereka ini awalnya adalah bangsa barbar yang tinggal dengan menguruk tanah. Bahkan ketika aku bertanya ke warga sana, sampai saat ini masih ada sebagian warga yang masih tinggal di bawah tanah. Di rumah barbar ini kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan mereka, seperti alat-alat masak yang mereka gunakan, ruangan-ruangan yang mereka gunakan juga, seperti ruangan tamu contohnya, dan bahkan ada pakaian-pakaian khas yang mereka pakai. Dan di Matmata pula kita bisa merasakan rumah Luke Skywalker dalam film Star Wars, yaitu dikenal dengan Hotel Sidi Idris ini. Setelah kami merasa puas mengelilingi rumah barbar, kami menyempatkan diri untuk berkunjung ke Amphitheater Elgem. Amphitheater ini merupakan salah satu kontribusi arsitektur yang paling ikonik dari Roma kuno. Nah, salah satu kembaran peninggalan Roman kuno lainnya adalah Colosseum di Roma, Italia, di mana pertempuran gladiator terjadi. Oh ya, ruang bawah tanah di sini merupakan penjara hewan-hewan yang akan diadu di pertempuran gladiator. Nah, kita bisa melihat lapangan luas di bawah sana. Itu adalah tempat di mana pertempuran gladiator itu terjadi. Amphitheater ini dibangun dengan tanpa pondasi, hanya bongkahan-bongkahan batu yang kokoh dan bertahan sampai dengan sekarang. Dan amphitheater yang dibangun di seluruh kekaisaran Romawi terdapat sekitar 230 amphitheater dan tentunya masih bertahan hingga saat ini. Ini adalah salah satu destinasi yang paling luar biasa yang bisa kalian temukan di kota Tunisia, Elgem. Setelah kita berkunjung ke Elgem, selanjutnya kita pergi ke tempat kelahiran dan makam presiden pertama Tunisia, yaitu kota Monastir. Monastir adalah sebuah kota yang terletak di sebelah timur Tunisia, sekitar 165 km dari ibu kota Tunisia. Presiden pertama Tunisia, yaitu Habib Bourguiba, lahir di kota ini. Kota ini merupakan kota pelabuhan terbesar kelima di Tunisia setelah Tunis, Sfax, dan Gizeh. Habib Bourguiba dimakamkan di Monastir pada tanggal 6 April tahun 2000. Di makam Presiden Bourguiba ini kita bisa melihat beberapa benda-benda pusaka peninggalan beliau, seperti paspor pertamanya, KTP-nya, ada jasnya, baju-bajunya, foto-fotonya, tongkat saktinya, dan lain sebagainya. Nah, dari makam Habib Bourguiba ini, jika kita menyeberang sedikit, di sana terdapat benteng peninggalan dinasti Abbasiyah. Benteng ini dikenal dengan El Ribat. Untuk biaya masuk benteng ini, kita dimintai 7 dinar untuk dewasa. Tapi kembali lagi, karena aku punya kartu mahasiswa, jadi gratis. Benteng ini didirikan oleh Hursuma Ibnu Al-Ayyad sekitar tahun 80 Hijriah.
atau sekitar 796 Masehi. Pada zaman dinasti Abbasiyah di bawah pemerintah Al-Khalifah Harun ar-Rasyid. Benteng ini menjadi pelindung kota monastir antara abad ke-15 hingga abad ke-18. Dari atas benteng kita bisa melihat pemandangan kota monastir dan laut Mediterania yang luas dan sangat indah. Dan untuk mencapai atap ini kita hanya perlu menaiki tangga kecil dan gelap. Halo, sekarang aku lagi di monastir. Ini adalah the last my destination, our destination. Jadi di monastir ini tadi udah lihat ya, ada makamnya Habib Bourguiba, itu presiden Tunisia yang pertama, dan juga ada benteng peninggalan dinasti Habasyah. Terus juga tadi udah kita keliling-keliling. Jadi ini our last destinations. Jadi kemarin setelah kita dari Jerba dan nggak dapet apa-apa. Karena udah pada tutup dan kita telat, tapi nggak apa-apa, seenggaknya kita udah dapat pengalaman naik kapal. Ya nggak? Nah terus ya, perjalanan aku ini aku bersama dengan polisi Polan yang baik banget, yang cantik banget, yang pernah aku kenal sepanjang hidup ya lah, kayak udah tuh hidup 100 tahun aja deh. Namanya Karina di samping aku. Halo. Ya, jadi ini kita the last destination ya. Abis ini kita mau ke Tunis. Nanti besok di Tunis terakhir. Jadi di sini Karina itu dari tanggal 10, sekarang tanggal 15. Udah jalan-jalan Tunis, langsung ke selatan dan kemarin ke Jerman. Gimana perasaannya Karina? Menyenangkan ya, terus banyak pengalaman, banyak pengetahuan juga tentang agama Islam di sini. Terus melihat benteng-benteng di sini tentang yang aliran Islami. Ya alhamdulillah saya nyampe ke Tunisia. Ya, nggak kecewa ya? Kecewa sedikit. Karena? Sedikit sih. Cuman Karena apa kecewanya? aku nggak dapat apa-apa di Jerba. Oh iya, Jerba, padahal kita udah nyebrang. Ya, tapi Ya, alhamdulillah. pengalaman lah. Nanti semoga bisa kesini lagi, Insya Allah. ketemu aku. Insya Allah. Gimana perasaan jalan-jalan sama aku? Terima kasih sudah menemani saya. Sama-sama, besok kita masih jalan-jalan lagi ya di Insya Tunis Allah. ya. Insya Allah, makasih yang udah mau nonton dari awal perjalanan ini. Dadah. And remember, go, fly, walk, travel, voyage, explore, journey, discover, adventure. Because the travel